Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib 29. Istilah manajemen berasal dari bahasa Perancis. Manajemen Perancis kuno ya, tepatnya manajemen yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah sebuah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, ini ada dalam buku Manajemen, Prinsip dan Dasar Memahami Ilmu Manajemen. Nah, sebelum kita diskusi atau membahas buku ini lebih jauh, kita intro dulu. Oke, teman-teman. Jadi buku ini, buku Manajemen, Prinsip dan Dasar Memahami Ilmu Manajemen, penulisnya Dr. Dita Amanah dan Dr. Dedi Ansari Harahap. Ya, teman-teman, seperti inilah cover bukunya. Dan di bawah ada penulis, judul buku, di belakang ada sinopsis atau apa itu. Nah, buku ini terbitan dari UPI Press. Tahun terbitan tahun 2022 dengan ukuran buku 21 kali 15 cm. Kemudian jumlah buku ini sejumlah 160 halaman. Nah, jika kita melihat struktur penulisan dari buku ini, bagi aku sangat komprehensif. Kenapa? Karena buku ini membahas mulai dari secara umum definisi, kemudian membahas evolusi dari ilmu manajemen atau sejarah dari manajemen sampai saat ini, dunia modern, lalu membahas manajemen secara spesifik, yakni manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, dan apalagi ya manajemen secara spesifik yang ada di perguruan tinggi. Dari situ atau dari buku ini yang di bagian akhir nanti juga membahas tentang kepemimpinan. Kemudian dipungkasi atau diakhiri dengan teori manajemen konflik, yang artinya seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan konflik secara baik dan benar. Oke, coba aku bahas beberapa poin yang ada di buku ini ya. Tadi kan secara umum. Nah, ini pembahasan dari isi buku ini secara spesifik yang kira-kira bisa memberikan gambaran dari buku ini. Yang aku katakan tadi di awal, bahasanya manajemen diambil dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen yang artinya adalah seni melaksanakan dan mengatur. Kemudian menurut Mary Parker Follett adalah manajemen sebagai seni melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengartikan bahwa seorang manajer bertugas mengatur, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah diplan di awal. Nah, sementara menurut Ricky Griffin, definisi manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, mengkoordinasikan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Nah, efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Sementara efisien bermaksud atau memberikan tugas yang akan dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Efektif dan efisien ini saling berkaitan, namun tidak sama. Nah,
mengenai fungsi-fungsi fundamental yang ada di manajemen, karena ini adalah instrumen yang sangat penting, hampir semua ahli sepakat ada 4 fungsi fundamental yang ada di manajemen. Yang pertama ada planning, kedua ada organizing, ketiga actuating, ketiga controlling. Ini poinnya. Namun juga ada yang menambahkan dengan evaluasi, yang bisa juga evaluasi ini termasuk dalam kontrol. Ada juga teori lain 4 juga, PDCA, plan, do, checking, terus apalagi itu actuating, bisa juga pakai evaluasi. Setelah kita mengetahui fungsi dari fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi yang ada di manajemen, kita beranjak kepada unsur-unsur utama yang ada di manajemen. Dalam buku ini diterangkan bahwa ada 6 komponen yang menurut Terry ini penting atau utama, yang dikenal dengan the 6M. The 6M ini yakni man, manusia, money, uang atau modal, material, terus mesin, terus ada method atau metode, kemudian terakhir market ataupun pasar. Nah, setelah kita membahas tentang definisi, terus fungsi, unsur, namun aku rasa kurang lengkap kalau kita tidak membahas tentang sejarah bagaimana ilmu manajemen ini hadir sebagai ilmu yang ketika kita membaca sebuah ilmu, saya rasa wajib hukumnya untuk membaca sejarahnya. Karena ketika kita membaca sejarahnya, sama halnya kita akan berusaha mengetahui tujuan dari ilmu ini ada dan untuk apa, atau maps yang diberikan oleh pencetus ilmu ini itu apa. Nah, ada 5 bagian yang nanti aku tampilkan di layar sini, yakni dimulai dari aliran klasik. Salah satu aliran klasik, yakni Robert Owen, tahun 1771 sampai 1858 atau abad ke-18, adalah sosok atau orang yang menentang praktek-praktek memperkerjakan anak di bawah umur, yakni usia 5 sampai 6 tahun dengan standar kerja 13 jam per hari. Beliau mengajukan adanya perbaikan terhadap kondisi kerja pada saat itu. Pada tahun awal revolusi industri, para pekerja dianggap sebagai instrumen yang tidak berdaya. Menurut Owen, yang melihat harapannya beliau ada peningkatan kondisi kerja di pabrik. Mulai dari menaikkan usia minimum kerja bagi anak-anak, mengurangi jam kerja karyawan, menyediakan makanan bagi karyawan pabrik, mendirikan toko-toko untuk menjual keperluan hidup para karyawan dengan harga yang layak, dan memperbaiki lingkungan hidup tempat karyawan tinggal. Nah, dengan begitu, lingkungan hidup dan pabrik menjadi menarik untuk mereka tempati. Itu yang pertama, aliran klasik. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi. Organisasi ini pada hakikatnya melihat pada sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Aliran ini memandang bahwasanya aliran klasik kurang lengkap dan terlihat kurang mampu mengakomodir tentang efisiensi produksi yang sempurna dengan keharmonisan di tempat kerja. Manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dapat diterjemahkan, diramalkan secara rasional. Kadang manusia itu juga nggak rasional. Maka dari itu, manajer perlu dibantu orang lain atau dibantu dengan ilmu lain, yakni sosiologi dan psikologi. Kita udah membahas dua aliran. Aliran ketiga yakni manajemen modern. Munculnya aliran ini merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. Ilmu manajemen membantu para manajer organisasi dalam berbagai kegiatan penting, mulai dari
penganggaran modal, manajemen cash flow, penjadwalan produksi, strategi pengembangan produksi, perencanaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Dibahas lengkap dalam buku ini. Ya, saya cukup lah tiga itu aja dulu. Nanti yang dua bisa aku kasih fotonya, bisa teman-teman searching sendiri, atau bisa langsung beli bukunya tentang manajemen, prinsip dan dasar memahami ilmu manajemen. Kemudian buku ini juga membahas tentang kepemimpinan dan manajemen konflik. Nah, kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan poin penting lah selain ilmu manajemen yang ada di sebuah produksi. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengendalikan pikiran, perasaan, sampai kepada tingkah laku dari pekerja itu. Tujuan dari kepemimpinan adalah membantu orang atau individu-individu untuk menegakkan kembali, mempertahankan, dan bahkan sampai meningkatkan motivasi di individu tersebut. Konsep kepemimpinan dan pengambilan keputusan, ya ini ya sudah masuk kepada konflik ya. Konsep kepemimpinan dan konsep dalam konflik ini harus dipadukan. Konsep kepemimpinan dan pengambilan keputusan saat konflik atau manajemen konflik dalam buku ini menjelaskan terlebih dahulu klasifikasi dari konfliknya sebelum mengambil keputusan. Mulai dari konflik itu dari mana, jenis konfliknya itu seperti apa, dan melihat perspektif dari dua orang atau dua kubu dalam konflik tersebut. Diberikan waktu untuk menyampaikan keluh kesah atau apa yang dirasakan dari kedua orang atau kedua kubu. Nah, selain daripada itu, buku ini juga menjelaskan dalam dua sudut pandang atau dalam dua paham, yakni dari paham tradisional dan dari pandangan modern. Dari sudut pandang tradisional, konflik sebagai bentuk pengacauan atau mengacaukan struktur yang ada di organisasi, dan tugas dari manajemen adalah menghilangkan konflik tersebut. Namun di sisi lain, dari sudut pandang modern, konflik tidak bisa dihindarkan. Namun bahkan konflik itu baik. Dengan adanya konflik, pasti ada ide dan terobosan baru yang akan keluar dari sosok baik sosok yang berkonflik ataupun pemimpin yang mengambil keputusan tersebut. Namun dengan catatan yang harus jeli juga, tingkat konflik ini tidak lebih dari standar yang sudah ditetapkan dan tidak ke personal seperti itu. Jadi kita udah bahas bagaimana definisinya, fungsi, unsur, sejarahnya, kepemimpinan seperti apa, terus manajemen konflik seperti apa, ada poinnya seperti itu. Nah, pada kesimpulannya, aku bisa menyimpulkan bahwasanya buku ini sangatlah cocok untuk para mahasiswa karena buku ini disajikan dengan materi yang relevan dengan kebutuhan akademik, tetapi juga disampaikan dengan cara yang mudah dipahami baik mahasiswa maupun non-mahasiswa. Dan setiap bab tadi yang aku sampaikan, setiap bab buku ini menghadirkan penjelasan yang mendalam. Selain daripada itu, gaya bahasa yang lugas membuat buku ini terasa seperti panduan pribadi yang siap membantu dan dalam memahami topik yang kompleks, entah itu akademik maupun non-akademik. Nah, mahasiswa yang secara referensi, buku ini secara referensi berkualitas tinggi, pasti akan membantu teman-teman dalam belajar tentang manajemen yang ideal. Nggak sampai di situ sebenarnya teman-teman.
banyak banget buku ini yang bisa aku ulas, namun tidak bisa aku ulas karena keterbatasan waktu. Baik teman-teman yang mahasiswa atau akademik maupun yang bukan mahasiswa, non akademik, siapapun lah bisa membaca buku ini karena buku ini cocok. Bisa teman-teman yang berbaur di masyarakat atau berorganisasi bisa menerapkan kepemimpinan dan manajemen konflik tersebut. Ya, poinnya adalah buku ini memberikan insight bagi aku atau dari buku bagi pembaca juga tentang manajemen konflik itu sebagaimana. Ya pastinya ada kekurangan dari buku ini, yakni yang aku tangkap buku ini belum memberikan contoh implementasi dari masalah yang dihadapi dari manajemen konflik tersebut. Oke, itu saja dari aku, dari review buku Manajemen, Prinsip dan Dasar Memahami Ilmu Manajemen. Bila ada lebihnya atau kurangnya bisa tulis di kolom komentar, kita diskusi panjang. Kita bisa DM atau bisa follow TikTok aku juga, subscribe Instagram aku juga, ya, dan seterusnya. Itu saja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.